Oke, pada hari ini kita membuat sebuah konten pertama kita yang kita namai PBBB. Apa itu? Pak Bagus, pundit bola. Asik. Ya, kebetulan hari ini kita akan ada big match, salah satu big match is. Nah, kemungkinan ini bakalan jomplang sebelah karena Liverpool kita tahu sendiri kayak gimana, sedangkan Tottenham ya 6 tahun kemarin. Ya, jadi pada hari ini perkenalkan saya Riza Mulia Romansyah sebagai hanya penanya atau pewawancara, dan pundit kita Dewa Wisnu Ya. atau Pundit Wisnu. Selamat malam. Gimana Mas? Preview untuk pertandingan malam ini yang akan diadakan setengah 12 antara Tottenham dan Liverpool. Ya. Hari ini ya di kandang Tottenham. Kalau dilihat dari performanya sih agak sengit nanti mungkin ya. Tapi berhubung saya fans Arsenal, Anda tahu saya fans Arsenal ya. Saya pasti dukung Liverpool. Karena apa? Karena Tottenham itu musuh bebuyutannya Arsenal pasti ya. Di daerah utara Inggris. Ya, saya pasti dukung Liverpool. Tapi kalau dilihat dari pertandingannya, Liverpool itu selalu ketinggalan dulu. Dari kemarin pertandingan ketinggalan dulu. Tapi memang mentalnya luar biasa. Pasti. Setiap ketinggalan selalu akan menyusul lagi ya. Bahkan nggak 1-2 gol, 3 gol bahkan ya. Kita lihat pertandingan 5 atau 4 pertandingan terakhir itu 3-1 ya. Kebanyakan mereka kebobolan dulu. Jadi nanti saya lebih jago Liverpool. Ya, karena kemarin terakhir Tottenham itu lawan Arsenal ya di Liga, lawan Arsenal menang pun itu ya sulit. Imbang pun tuh sulit karena ya permainannya masih belum padu mungkin ya, karena kehilangan Harry Kane gitu ya. Jadi Son ditaruh di tengah ya. Dari striker. Ya, kalau kita lihat formasi, Son itu di tengah, lalu dibantu sama Maddison sama Pedro Porro ya sebelah kanan. Kalau saya lihat sih mereka akan memanfaatkan serangan balik. Tapi kalau Liverpool ikutan serangan balik, nah itu jadi seru nanti. Yang paling Liverpool memanfaatkan serangan balik gitu. Tapi kemungkinan kalau Klopp itu formasinya lebih ke menyerang. Iya. Tidak. Ya, kalau dilihat dari kemarin sih kata kuncinya untuk Liverpool hari ini akan full tim ya. Ini belakangnya full tim karena Van Dijk sudah boleh main ya. Setelah larangan kartu merah beberapa pertandingan itu kemarin, kartu merah strict ya, langsung kan 3 pertandingan lawan Newcastle 3 pertandingan lalu. Jadi dia bisa main lawan Tottenham ini, jadi pasti Van Dijk akan main sama Konate jelas ya. Karena dilihat Matip sama Gomez ini levelnya memang agak jauh di bawah 3 atau 4 level di bawah Van Dijk dan Konate, terlalu jauh memang. Jadi mungkin itu kata kuncinya, karena itu yang bisa menghadang sama Maddison yang katanya lagi dikadang-kadang jadi recruitment of the year ya. Recruitment of the year katanya. Tapi kita lihat dulu, ini baru 6 pertandingan, ini minggu baru ya. Jadi masih lama. Tapi kalau di sisi Tottenham sebenarnya sudah bagus itu Son di tengah ya. Mungkin perlu adaptasi. Tapi ya Maddison sama Pedro Porro itu harus punya tenaga yang agak lebih untuk support dia, karena Son kan bukan striker murni ya. Jadi dia bukan finisher murni, dia sebenarnya menyisir di sebelah kiri atau sebelah kanan. Seharusnya dia itu lebih ke menusuk, bukan strike langsung di depan gawang. Jadi kreativitas Maddison dituntut untuk hari ini ya. Tapi kalau di tengah Liverpool mungkin agak menang ya. Kalau McAllister, Szoboszlai main masukkan 1 gol waktu lawan tim di Liga Kebo ya. Ya, Carabao Cup masukkan 1 gol itu jarak jauh, itu keunggulan Liverpool. Mungkin walaupun tanpa Thiago sekalipun, kalau di tengah ada Szoboszlai, McAllister ya sama Jota. Mungkin salah satu diisi Jota atau mungkin Jones atau Gakpo bisa di gelandang. Tapi kalau lihat full timnya mungkin saya lebih mengunggulkan Liverpool. Ya, kita lihat sendiri bahwa kedalaman Liverpool itu lebih mendalam daripada Tottenham. Apalagi kita tahu Harry Kane baru saja pindah ke Liga Jerman. Ya, betul. Pasti daya gedornya Tottenham ini kurang. Karena apalagi di depan kita lihat
lihat sendiri bahwa musuh Arsenal itu juga kesalahan-kesalahan dari back Arsenal sendiri Ya, yang betul. tidak bisa meng-clear bola Betul, secara betul, sempurna. betul. Jadi Tottenham lebih ke arah efektif bermain ya. Ya, efektif. Tapi kalau dibilang efektif, Liverpool lebih efektif karena bahkan mereka masih punya Nunes, masih punya Gakpo di cadangan untuk bermain ya kan. Iya. Bahkan setelah main pun Nunes pun masukkan gol. Kemarin Nunes sebagai super sub pun selalu masukkan gol. Lawan Newcastle pun 10 pemain Liverpool bisa mengungguli Newcastle kan. Berarti mereka itu punya banyak sekali plan Klopp ini. Ya, kalau ketinggalan sekali pun dia itu punya plan. Gitu untuk pertandingan Tottenham lawan Liverpool. Oke, setelah kita membahas sisi dari susunan pemain, kita membahas serunya nih Muhammad Salah antara Muhammad Salah dengan Son. Son. Oke, kita tahu bahwa Son memasukkan 2 gol ke gawang Arsenal. Iya, 2 gol. Iya, 2 gol. Meski itu kesalahan dari Ya. back sayapnya Arsenal. Tapi Kalau- kita tahu kalau itu bukan saya- kebetulan. Iya, kalau saya lihat itu sebenarnya Son itu ya efektif, press ya, Ya, press. Dia tahu Posisinya main baik Arsenal. juga. Betul, betul. Positioning tepat pokoknya. Dari dia tahu harus di press, dia tahu akan didukung Madison. Jadi dia itu bermain sangat-sangat efektif ya. Kita lihat shot on goalnya tidak banyak, tapi golnya banyak, ya kan? Berarti itu bermain efektif. Itu salah satu tipe striker tunggal di depannya kan, bermain efektif. Beda halnya dengan Liverpool yang lebih kolektif kan, ya lebih kolektif. Di depan ada Salah yang sekarang lebih sering untuk mengoper daripada bermain individu sendiri, daripada mencetak gol sendiri. Sekarang Salah lebih ke arah seniornya anak-anak ini. Strikernya Liverpool kan anak-anak sekarang. Mengayomi. Iya, mengayomi betul. Ada Diaz, ada Nunes kan di tengah. Di kiri ada Diaz, di tengah ada Nunes, di kanan ada Salah. Mungkin itu formasi yang lebih bisa dipastikan nanti. Tapi kalau Salah bermain seperti itu, justru itu menguntungkan Liverpool. Karena kan Nunes ini tajam kalau ada oper-oper yang bagus, betul. Kalau ada nyuplai yang bagus. Karena lini tengah Liverpool ini lebih condong untuk mempertahankan lini tengahnya daripada untuk membantu serangan. Ya, tapi kita tahu bahwa Gakpo itu kreativitasnya sangat bagus, Mas. Ya. Kemungkinan itu juga bakalan menyusahkan lini tengahnya Ya. Tottenham. Kalau memilih untuk memasukkan Gakpo, berarti Nunes harus dicadangkan menurut saya. Karena kalau dia mainkan Gakpo dan Nunes bersamaan, alias Gakpo di gelandang, Nunes di striker, maka Klopp tidak punya pilihan lain untuk super sub. Ya, Ya, tidak ada plan lain. Tidak ada pilihan lain, betul, tidak ada plan lain, tidak ada strategi cadangan. Kalau seperti biasa Nunes dicadangkan lalu strikernya Jota. Kalau buntu Nunes masuk. Nah, sekarang kalau buntu Gakpo masuk. Nah, sekarang kalau dua-duanya main, ya ini susah karena Jota tidak sering menjadi pembeda. Yang lebih sering itu Gakpo sama Nunes. Jadi tidak boleh main bersama. Untuk prediksi skornya ini, Mas. Skor. Kan kita sudah bahas bahwa Mas Wisnu ini lebih mengunggulkan ke Liverpool. Ya. Apakah menangnya ini menang tipis atau menangnya menang mutlak untuk Liverpool? Kalau masalahnya itu di tingkat fit pemain ya tingkat fit pemain. Kalau Tottenham kan mungkin nggak banyak bermain kompetisi lain ya, beda dengan Liverpool yang bermain di European League ya. Benar. Tapi kalau pertandingan kali ini sama-sama tidak lagi main di Eropa ya. Saya kan bukan Liverpool. Kalau Tottenham main kayak kemarin lawan Arsenal, pasti habis di pandai Liverpool walaupun di kandang mereka sekalipun. Jadi saya yakin Liverpool pasti akan menang setidaknya selisih 2 gol. Selisih 2 gol. Ya, tak berapa tadi 3-1 atau 2-0 ya. Apakah Van Dijk dengan Konate-nya itu bakalan style langsung Klopp atau perlu adaptasi di menit-menit awal, karena kita tahu kan dispensasi 3 pertandingan Van Dijk. Kalau Van Dijk tidak main 3 pertandingan memang butuh penyesuaian ya. Tapi yang saya khawatirkan bukan di Van Dijk-nya, mungkin di Konate yang tidak bisa mengimbangi kecepatan Son. Kan Konate kalau back badan besar itu kan rata-rata tidak bisa mengimbangi kecepatan Son. Apalagi Madison juga lumayan tricky kalau ngoper tidak terduga kan ya, terobosan tidak terduga itu sih ya. Kalau Van Dijk pasti bisa menguasai keadaan, tapi kalau Konate itu ya agak diragukan kalau kecepatannya ya. Kalau musuhnya Harry Kane mungkin dia bisa. Kalau musuhnya striker Richarlison mungkin, kalau Spurs masih ngotot mainkan Richarlison yang tidak tajam itu,
mungkin itu akan jauh lebih mudah buat Liverpool, tapi kalau dimainkan Son di tengah itu mungkin menyulitkan gitu. Misalkan Pak Richarlison masih dimainkan ke sayap, apakah memungkinkan untuk bisa mendobrak pertahanan Liverpool? Kalau dilihat dari kebiasaan pelatih baru Tottenham ini ya, biasanya Tottenham ini kalau memainkan Richarlison biasanya Son ditaruh di kanan, atau enggak kalau Son ditaruh di kiri, Maddison terpaksa harus jadi gelandang bukan jadi penyerang ya. Selama ini Maddison menyerang ya sama Pedro Porro itu ya, menyerang dua penyerang, dua gelandang serang plus satu striker. Nah kalau modelnya tidak bisa dimainkan, maka Son di sebelah kiri atau di sayap ya, maka Maddison harus ke belakang, dan itu menurut saya tidak memberi keunggulan buat Tottenham, karena semakin ke belakang Maddison semakin tidak bebas dia. Karena kekuatan kemarin lawan Arsenal itu karena Maddison diberi kebebasan sangat bebas di depan, jadi dia seperti penyerang kiri ya, ibaratnya penyerang kiri, karena di belakangnya ada Bissouma, ada di cadangan masih ada Hojbjerg ya, jadi mereka itu punya petarung gitu loh di tengah. Jadi Maddison tidak khawatir meninggalkan lapangan tengah, jadi benar-benar dia itu bebas. Itu lebih menakutkan, karena kemarin Maddison sempat ngepres Jorginho yang akhirnya blunder itu ya, terus akhirnya gol itu ya, karena Maddison diberi kebebasan sebebas itu. Kalau Maddison diberi kebebasan, sedangkan kita tahu kreativitasnya lini tengah dari Liverpool itu sangat bagus, McAllister, terus Capo ataupun Jota. Apakah dua Bissouma dengan rekannya ini bisa mengimbangi kreativitas lini tengahnya dari Liverpool? Kalau nanti akhirnya Tottenham main pakai dua gelandang bertahan ya, kayak kemarin lawan Arsenal, dua gelandang bertahan, berarti dia inisiatif untuk serangan balik kan. Berarti kayak begitu mungkin harusnya Liverpool harus mainkan dua petarung juga, Jones sama Kristensen ya, sama Szoboszlai harus mundur. Jadi yang di depan hanya McAllister, yang gelandang serangnya hanya McAllister, lalu Salah dan Diaz akan bebas. Jadi Szoboszlai harus bertarung, karena Szoboszlai itu lumayan fisiknya kan lumayan gede ya, ngotot kayak apa, gelandang bertahan. Harusnya dia gelandang bertahan, tapi terbukti dia itu main di CM bisa nyerang, bisa cetakkan gol juga. Dia emang tipe-tipe Gerrard mungkin ya, tipe-tipe Gerrard. Penyalur bola ya, untuk lini depan. Kalau dia mau nyerang ya nyerang. Tapi tidak melupakan pertahanan. Betul. Itu dua sisi gol dua untuk pertandingan nanti. 2-0 untuk Liverpool. 2-0 atau apa? 3-1 boleh. Pokoknya sih 2. Kalau 3-1 lagi mungkin tren 3. Bisa. Tren 3-1 akan berlanjut bisa. Jadi hari ini tidak mudah untuk Tottenham main di kandangnya sendiri melawan Liverpool. Liverpool, kita bandingkan awal musim Liverpool tahun ini dengan tahun kemarin sangat jauh berbeda. Banyak pemain yang datang dengan kreativitasnya sendiri-sendiri yang bisa membuat daya dobrak Liverpool semakin bagus. Oke, sekarang kita bahas ke tim kebanggaan dan kesukaan Pundit Wisnu, Arsenal yang akan melawan Crystal Palace malam ini. Bournemouth. Crystal Palace tadi Manchester United. Oh iya, salah. Maaf, saya salah. Berarti Arsenal lawan Bournemouth. Di kandang mana ada? Kalau saya sih pasti dukung Arsenal ya. Tapi kita nggak boleh bahas banyak Arsenal, karena nanti dikira ini Arsenal TV. Arsenal fans. Sudah Arsenal TV, dari ini kan BBTV. Arsenal di kandang mana? Arsenal kayaknya di Bournemouth sih. Harusnya ya. Kalau MU tadi sepertinya akan di. Kalau saya lihat Arsenal selama mainnya kayak kemarin sih sebenarnya tidak bisa diharapkan ya. Walaupun saya fans Arsenal, tapi kalau mainnya kayak kemarin lawan Spurs saja kayak gitu, Bournemouth itu lebih roblok, lebih benar-benar bertahan, benar-benar nggak peduli mereka. Tim power. Iya, mereka nggak peduli, yang penting imbang itu sudah bahagia. Sedikit serangan balik, berbuah efektif ya oke. Jadi mereka tidak akan mengincar kemenangan walaupun di kandang sendiri sekalipun, atau nanti mungkin di kandang Arsenal. Setahu saya di kandang Bournemouth ya. Jadi kalau Arsenal main dengan full tim, walaupun tidak mungkin ya, kabarnya Declan Rice tidak akan main karena cedera ringan. Thomas Partey tidak main cedera ringan, Saka tidak main cedera ringan. Tapi saya kemarin lihat Piala Carabao itu sebenarnya
Emil Smith Rowe itu main bagus, harusnya punya kesempatan lah. Arteta itu nggak harus memainkan anak-anak emasnya terus. Itu lagi. Harusnya kan bisa memainkan Emil Smith Rowe sebagai pengganti Declan Rice atau Martinelli mungkin tidak akan main karena disimpan karena kemarin hamstring mungkin. Nah, itu bisa diganti lah. Harusnya kan Arteta memberi kesempatan pada yang lain. Toh lawan Bournemouth harusnya mereka punya kans yang besar untuk menang. Kualitasnya kita tahu sendiri ya bahwa Bournemouth itu tim papan bawah tengahnya dari Liga Inggris, sedangkan Arsenal itu bukan puncak juga, tapi bisa lah untuk menyaingi papan atas. Title contender. Kalau beneran Arteta tidak bisa membuktikan bahwa musuh Bournemouth ini kualitasnya tidak ada, apa tanggapan dari Mas Wisnu? Arteta out. Beneran Arteta out. Pokoknya kalau nggak sampai menang Arteta out. Harusnya Arteta itu kan sudah diberi kesempatan 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun ya. Jelas progresnya pun jelas, kemarin Liga 2 itu jelas progresnya kemarin Liga Champions bagus. Harusnya nanti itu musim ini nanti lebih baik, tapi memang badai cedera ya. Kemarin pun Arsenal menjadi peringkat 2 kan karena tidak ada cedera. Tidak banyak cedera. Tidak ada. Terus comeback sama City karena Saliba cedera. 1 kali cedera langsung mereka 6 pertandingan tidak bisa menang. Makanya itu memang tidak bisa bermain bagus 6 pertandingan hanya karena Saliba cedera. Nah, tahun ini pemain mereka cukup merata antara cadangan dengan tim inti ya. Apalagi kayak Havertz masuk. Ya. Jadi walaupun Timber cedera, sih daftar list cedera Arsenal ada Timber, ada Thomas Partey, ada Bukayo Saka yang diistirahatkan, Martinez diistirahatkan. Lalu nanti mungkin kita akan tidak bisa melihat yang backnya itu Gabriel atau Saliba salah satu itu mungkin akan disimpan karena tingkat fit, karena mereka main juga di Carabao kemarin ya. Jadi mungkin mereka akan mainkan Kiwior untuk back tengah ya, back tengah. Ditandingkan dengan Ben White atau Saliba tetap akan main karena kemarin Carabao dia tidak main, disimpan. Ya, disimpan. Jadi gelandangnya mungkin akan Jorginho walaupun kemarin blunder, tapi banyak yang menyinyiri Jorginho kemarin karena blunder. Tapi ya Jorginho berapa kali sih dia blunder selama karirnya ya kan hanya manusia ya pasti blunder. Tapi masalahnya di pertandingan besar itu kemarin. Jadi Jorginho akan tetap main karena tidak bisa main. Jorginho akan berdampingan dengan, saya harap dengan Odegaard dan Emil Smith Rowe ya, nomor 10-nya Arsenal itu ya, jarang dimainkan. Semoga 3 gelandang itu yang main. Kalau depan saya sih bebas ya, Havertz bisa di tengah, bisa di striker. Ada Jesus di kiri bisa. Di kanan ada Nelson. Sebenarnya cukup merata. Tapi kalau dimainkan semuanya seperti itu, cadangannya Arsenal nggak ada karena semua cedera sisanya. Jadi yang agak ragu untuk pembeda. Kalau tim ini buntu, selesai. Karena penggantinya tidak ada super sub-nya. Itu sih sedikit dari untuk Arsenal. Karena nggak begitu seru ini harusnya. Harusnya menang mudah, harusnya. Kita lihat nanti jalannya pertandingan seperti apa ya. Ya. Meski menang, tapi itu bukan tolak ukur bahwa Arsenal itu sudah mainnya bagus. Betul. Kita lihat dari jalannya pertandingan bahwa musuh Tottenham saja yang dia hanya bertahan, sekali counter bisa langsung kebobolan Arsenal. Kita tidak bisa menjamin bahwa main poin menang dengan skor 2-0 ataupun 1-0 itu membuktikan bahwa bermainnya Arsenal itu bagus. Iya, betul. Ya. Perlu digarisbawahi juga banyak badai cedera dan pemain disimpan untuk menghadapi Carabao Cup, Liga Champions yang akhirnya setelah 11 tahun ya Mas. Ya 7 tahun. Liga Champions 7 tahun untuk Arsenal ya 7 tahunan. Kira-kira prediksi skor Mas Wisnu, Pundit Wisnu kalau untuk Arsenal menang lah, harusnya selisih 3 gol harusnya. 3 gol. Kalau mainnya sempurna ya, kalau mainnya selisih 3 gol. Itu untuk Arsenal. Singkat aja, nanti dikira Arsenal TV. Kita akan cari uangnya di MU TV. MU sangat menjual. Harus ditutup dengan MU. MU melawan Crystal Palace. Di kandang ke mana? Di Old Trafford. Kita lihat bahwa MU ini lagi
bukan musim buruk-buruk. Memang sudah buruk dari dulu. Hari-hari banyak masalah non teknis ya. Non teknis. Betul. Ten Hag mulai terdengar gauman Ten Hag, Ten Hag. Apakah pada pertandingan musim ini tuh Ten Hag bisa disalahkan Mas atas pemain-pemainnya yang sering bermain jelek? Ada sedikit kesalahannya Ten Hag ya termasuk ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi Ten Hag atas apa yang masalah yang ditimpa MU saat ini ya termasuk berkontribusi atas kesalahan Ten Hag karena harusnya gelar manajer MU manajer ya, kita bilang manajer bukan pelatih saja kan. Ten Hag itu juga manajer, dia juga punya keputusan untuk merekrut pemain, untuk punya andil. Beda halnya dengan beberapa hanya pelatih saja kan, dia pelatih plus manajer. Jadi kalau manajer menurut saya ya dia harus cukup punya kuasa untuk meredam ruang ganti ini ya kan. Kan kita lihat Sancho itu harusnya masa-masa seperti Sancho, masa-masa seperti Anthony ya harusnya tidak keluar sampai kayak gitu kan kalau dia bisa mengerem anak-anak ini karena memang masih muda kan. Ya. Kalau masalah seperti ini ya memang harus direm karena sosial media itu tidak bisa dipungkiri itu menjadi jurnalis yang sangat luar biasa kan. Jadi wartawan. Jadi kalau ingin pemainnya tertib ya dia harus setegas mungkin, bahkan dianggap orang kaku pun nggak masalah ya, dianggap orang tua kolot pun harus terpaksa agar mereka tertib ya. Jadi tidak bisa melonggarkan pada anak-anak ini walaupun mereka itu generasi yang baru sekarang ya. Tapi saya lihat kabar terakhir itu Anthony tersedia untuk lawan Crystal Palace. Jadi mungkin Anthony akan main di sebelah kanan ya, kanan. Dan Amrabat kemarin main luar biasa waktu lawan tim di kompetisi Carabao ya, main luar biasa, menang 1-0 MU ya. Bahkan Martial main luar biasa. Saya mengamati bahwa ketika Rashford dan Bruno tidak main tuh MU main seperti tim. Kemarin tuh bahkan pemain muda dicoba, ada sekitar 3 atau 4 pemain muda yang masuk di starting line di Carabao itu mereka main as a team, jadi seperti tim, lebih ke kompak gitu, tidak egois. Saya melihat ke Rashford kemarin bahkan lawan Arsenal sangat egois. Bruno juga mungkin kalau Ten bisa meredam egonya mereka harusnya memberi kontribusi bukan memberi ego ke tim mereka ya kan. Harusnya kalau kita sekilas formasi harusnya di kanan ada Anthony kalau tersedia ya. Kalau Bruno bisa mengerem itu, Bruno harusnya main di sebelah kiri, bahkan Mon bisa di tengah atau bisa itu ya. Di depan harusnya ada Hojlund. Karena saya melihat Rashford tidak bisa direm egonya. Jadi Rashford harus dipinggirkan sementara karena diberi pelajaran. Iya. Kadang Ten Hag harus seperti itu karena kalau merasa anak ini main terus, dia kadang main jelek untuk tetap main ya kan. Ya. Dan dia harus punya pelajaran karena di belakang Mon itu gelandang pertahanan ada lengkap, ada Amrabat sama Casemiro yang pasti main. Ya, kita tahu kualitas Amrabat dan Casemiro kayak gimana. Waktu di Piala Dunia juga Amrabat menunjukkan kualitasnya. Betul. Kemarin main Amrabat di sisi kiri, gantiin Reguilon. Tapi dalam permainannya itu dalam formasinya dia invert ke tengah ya. Masuk invert ke tengah. Jadi kalau nanti Amrabat main di kiri saya tidak kaget, mungkin Casemiro dan Eriksen bisa main di tengah. Casemiro dengan Eriksen. Ya, kalau Amrabat di sebelah kiri, kalau Amrabat di back kiri mungkin. Karena back kiri MU praktis semuanya cedera. Ada Reguilon, ada Wan-Bissaka dan Malaysia ya, semua cedera. Jadi yang tersedia hanya Dalot, itu sebelah kanan terpaksa. Luxiao yang cedera. Kalau Wan-Bissaka masih ada, tapi kan Wan-Bissaka back kanan ya. Back kanan masih ada Dalot di sana. Kalau back kanannya MU lengkap, ada Dalot, ada Wan-Bissaka di cadangan. Tapi dengan masuknya kita tahu bahwa Mount Amrabat dengan Hojlund sembuh dari cedera ya. Dengan pemain-pemain baru ini bermain di Carabao Cup kita tahu kemarin. Apakah ini memberi pengaruh kepada permainan MU? Kayak menurut saya memberi pengaruh karena mereka bermain secara tim. Mereka sangat paham betul instruksi Ten Hag. Jika tanpa Rashford. Iya, jadi mereka tahu instruksi Ten Hag, mereka paham yang harus mereka lakukan. Jadi mereka tidak bermain dengan skill mereka, tapi bermain dengan perintah Ten Hag. Taktik yang telah ditetapkan. Jadi lebih baik seperti itu. Bahkan kemarin itu Maguire main loh malam Carabao dan bahkan mereka tidak kebobolan. Yang katanya Maguire selalu jadi penyebab kambing hitam,
mereka nggak kebobolan dengan Maguire di sisi tengah. Kan berarti ada yang aneh. Berarti salahnya bukan di Maguire kan? Ya. Kan, ya. Ya. Jadi ada yang aneh dengan permainan MU ketika bintang-bintangnya justru main karena ego bintang itu tidak bisa ditahan. Jadi kalau menurut saya ya sesekali Rashford dicadangkan nggak apa-apa kan ya. Untuk pelajaran Bruno mungkin nanti bisa main di babak kedua mungkin. Jadi babak pertama mungkin Pelestri yang anak muda itu bisa. Pelestri Ya mungkin itu bisa dimainkan atau karena posisi kanan pun masih bisa. Jadi saya rasa Maguire mungkin akan lebih nyaman ketika bintang-bintang itu tidak dimainkan. Mungkin ada faktor itu kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu di ruang ganti. Ruang ganti seperti apa ya kita tidak tahu. Kalau dari sisi permainan mereka clean sheet terbukti clean sheet kemarin permainan juga lumayan di lini belakang, jadi tidak ada ancaman-ancaman di gawang MU yang seperti biasanya. Nah, jadi harusnya kalau ego-ego orang ini bisa ditekan atau dibuang sekalian, nah, mungkin MU akan bermain seperti tim yang kayak kemarin itu keren. Tapi tanpa adanya Rashford, kita tahu Rashford itu merupakan daya gedor kreativitas dari MU. Ya. Tapi sesekali kita lihat bahwa Rashford ini ingin menunjukkan dirinya sendiri, bahwa tanpa dia mungkin MU tidak bisa mencetak gol. Kita tahu bahwa banyak pemain yang kosong saat mendapatkan peluang, dia memilih untuk shoot dirinya sendiri, meski terkadang menciptakan gol, tapi itu juga akan berdampak dengan pertandingan selanjutnya, mungkin bisa saat melawan tim besar yang dengan pertahanan yang kokoh. Nah, itu. Untuk prediksi skor ataupun Crystal Palace mainnya ini bakalan kayak tim-tim papan tengah bawah bertahan. Crystal Palace pasti akan roblok ya, pasti akan mundur ya. Dia pasti bertahan mungkin 5 back dengan 1 gelandang bertahan, mungkin jadi 6. Dia akan benar-benar menunggu karena kecepatan Eze yang akan dipertaruhkan di pertandingan nanti. Karena kalau MU masang Maguire sekalipun dengan kemarin Maguire dan Varane ya main itu Carabao, mereka tidak akan kesulitan dengan organisasi pertahanan, mereka tidak kesulitan dengan jebakan offside. Tapi kalau dengan kecepatan saya yakin mereka kesulitan. Kalau Varane kan sudah umurnya sudah tidak muda lagi, Maguire juga bukan seorang pelari ya. Jadi kalau mereka ngotot mainkan Dalot di sebelah kanan, itu akan diekspos dengan sempurna oleh Eze kan di sebelah kiri soalnya. Iya benar sih. Nah, saya baru sadar bahwa Luke Shaw juga bukan pelari, Amrabat apalagi. Ya meski mengandalkan otot, tapi kalau larinya tidak bisa dijangkau ya sama saja bisa didobrak. Karena Eze itu cukup berlari melewati beberapa pemain yang tangguh, back tangguhnya MU, tapi kan tidak cepat backnya, hanya tangguh tapi tidak cepat. Jadi kalau bisa dilewati Eze syuting langsung atau Eze banyak opsi untuk atau cutback ke tengah itu sangat mudah. Jadi musuh MU nanti mungkin soal kecepatan. Jadi mungkin Lisandro kalau tersedia bisa dimainkan di sisi kiri. Ya bisa jadi untuk meredam kecepatan Crystal Palace atau Lisandro di kanan, Dalot yang di kiri karena Dalot tidak begitu cepat kan ya. Jadi Lisandro lebih cepat karena di tengahnya itu back yang tiang-tiang ya, bukan seperti Saliba yang cepat. Walaupun besar kan cepat, tapi kalau back MU itu besar tapi untuk lebih gesit kurang gesit. Kalau gesit sama body. Iya, kalau lawan tim yang lebih condong ke menyisir sayap, masuk ke tengah, itu mereka bakal kesulitan. Kayak lawan Arsenal kemarin kan mereka kesulitan menghandle Saka. Martinelli memang tipe-tipe permainan yang pakai sayap ini musuhnya MU karena ya back sayapnya tidak ada yang secepat itu. Kecuali kalau Luke Shaw tersedia atau reguler tersedia ya, reguler lebih cepat. Wan-Bissaka mungkin. Ya, tapi mereka akan tidak tersedia dan masalah adalah sebelah kanan MU karena Crystal Palace akan lebih sering menyerang dari sebelah kiri dari Eze tadi. Eze kan main di sebelah kiri. Jadi pengganti Zaha ini yang sebenarnya Zaha ini punya kualitas yang menurut saya lebih baik daripada Zaha. Karena dia lebih tidak egois, lebih sering memberi assist daripada untuk mencetak gol sendiri. Saya dukung Crystal Palace. Karena apa? Karena MU juga. Karena MU juga Arsenal. Sekali lagi bukan Arsenal TV. Kalau skor. Oke, skor. Mas, sebelum bahas skor. Kita tahu kan bahwa tipe-tipenya
back sayap dari MU ini kan bukan kayak penunjang penyerangan kayak Amrabat yang banyak gelandang lebih ke bertahan dan Luxio mungkin sesekali membantu apa ini penyerangan. Nah kalau gitu apakah permainan MU ini bisa buntu? Karena hanya mengandalkan ya gelandang itu tadi Eriksen. Kalau dilihat dari Carabao kemarin kan golnya tuh gol tim ya, benar-benar gol tim, maksudnya gol kombinasi tim yang bermain dari bawah. dari bawah benar-benar di build up. Kalau saya lihat selama Mon mainnya seperti kemarin, sekreatif kemarin, mungkin mereka tidak perlu mengandalkan sayap-sayap ya, seperti tadi yang dijelaskan, memang yang sering diandalkan sayap-sayap kan. Tapi kalau tiga pemain tidak tersedia tadi, Reguilon, Luxau dan Malaysia semua tidak tersedia, maka kiri MU akan tidak ngapa-ngapain, mungkin hanya bertahan. Tidak ada inisiatif untuk menyerang kecuali Dalot di sebelah dari sisi kanan ya. Jadi kalau Mon sekreatif kemarin dan Amrabat se-save kemarin, maka ya kalau Amrabat se-save kemarin kan Mon punya leluasa untuk nyerang. Karena dia tahu Amrabat akan siap di belakangnya. Jadi siap membackup. Ya, kalau seperti itu MU tidak usah khawatir untuk berbagai untuk hanya satu macam jenis penyerangan, karena MU akan bahkan punya berbagai planning untuk menyerang Crystal Palace. Karena sebenarnya kalau dari sisi pertahanan Crystal Palace apa yang bisa dibanggakan dari tim ini, karena sebenarnya melawan beberapa tim pun mereka kebobolan banyak gol. Jadi kalau itu pun dengan problem gitu, maksudnya dengan bertahan sekali mereka untuk kebobolannya, mereka tetap kebobolan banyak. Jadi menurut saya MU harus punya banyak variasi agar tidak terbaca oleh back Crystal Palace. Kalau mereka hanya punya satu solusi, mereka akan selesai. Karena itu gampang, Crystal Palace kan cuma mengandalkan tenaga panjang, belum mereka akan bertahan. Jadi akan soal ketahanan. Jadi untuk pertandingan kali ini tuh bisa saja seri ya Mas ya? Kita sangat bisa. Tapi faktor Old Trafford mungkin yang mempengaruhinya kalau main di mentalitas untuk pemain Crystal Palace diuji pada kali ini. Tapi juga mentalitas untuk pemainnya sendiri, pemain MU juga diuji karena permainan MU tidak membuahkan hasil dan ekspektasi yang diinginkan oleh tidak konsisten yang diinginkan fans MU. Prediksi skor akhir untuk pertandingan kali ini Mas? Kalau nanti sepertinya MU akan harusnya imbang ya kalau main di netral. Berhubung main di Old Trafford, MU akan lebih diunggulkan. Jadi mungkin sisi 1 gol untuk MU. 1 gol netral. Walaupun saya pikir Crystal Palace yang menang ya. Tapi kalau Mon tidak sekreatif kemarin, atau kita tidak tahu ya apa bisa diredam ya, atau sefit apa Mon, karena Mon sudah lama tidak bermain nomor 7 ini. Lalu kemarin dimainkan mungkin full ya, kurang tahu, mungkin full. Dan kalau seperti itu kan pemainnya jarang main lalu dimainkan full, saya yakin nanti walaupun main pun mereka tidak akan semaksimal kemarin. Karena itu kan kemarin pertandingan pertama Mon, jadi mungkin dia punya adrenalin yang lebih ingin membuktikan ya, karena setelah sembuh dari cedera. Jadi kalau nanti ya semua tergantung Mon. Jadi semua tergantung atau Anthony nanti main atau enggak, tergantung itu. Kalau Anthony main mungkin bisa mendobrak lah kreativitasnya Anthony, kita tahu. Tapi Anthony terkadang kebanyakan gojek daripada ingin membuahkan hasilnya, ingin menunjukkan dirinya bahwa pasukannya bagus. Kontribusi terkecil Anthony adalah menarik bek lawan, paling menarik bek lawan agar Holun agak lebih bebas gitu aja sih. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau berharap lebih pada Anthony ya nggak bisa. Karena kita tahu dia sudah main beberapa pertandingan karena suspensi kemarin, karena kasus kemarin itu. Tidak ada salahnya mencoba Garnacho di posisi. Ya, Garnacho bisa di kanan, bisa di kiri. Untuk memberi dia pengalaman juga. Betul. Ya, benar. Prediksi dari Mas Wisnu tadi 1-0 pertandingan MU. 1-0. Meski ingin Crystal Palace yang menang, tapi tidak kemungkinan bahwa Crystal Palace bisa membuat kejutan. Bisa. Ya, harusnya bisa. Saya berharap bisa. Saya berharap salah. Ya, untuk preview kita pada hari ini itu saja cukup. Apakah tebakan atau tadi komen dari Mas Pundit Wisnu benar-benar akan terjadi pertandingan kali ini? Masih kenyataan yang diucapkan oleh Mas Wisnu dan perasaan untuk MU versus Crystal Palace bertolak belakang.
bertolak belakang. Tapi kita perlu menantikan, cukup menarik Iya, untuk iya. MU comeback-nya Amrabat Iya. dan Mount di pertandingan kali ini. Iya, betul. Ada kata-kata terakhir untuk mungkin Mas Wisnu untuk PBBB? Semoga kita bisa beli konten seminggu sekali ya. Ya, Seminggu sekali. karena kita ini tidak selalu melihat Ya. pertandingan Ya. ya guys ya. Kita itu di sini tuh Nah, belajar, Ya, les. ya. Kita lihat PB itu bagus. kalau preview kan bisa tanpa melihat pertandingan. Nah, lihat Betul. kita hanya melihat dari sebelum-sebelumnya Ya, data-data betul. sebelumnya. Itu kan ada videonya. Ada videonya, Tapi ada kalau statistiknya. ya bisa ada cekan ulangnya. Tapi Ya. kalau preview itu harus kita Nonton nonton. langsung. Sedangkan Kalau kita tidak mau punya review pertandingan waktu. ya kita harus nonton. Kalau nonton itu mungkin hanya review beberapa pertandingan saja yang saya tonton mungkin. Mungkin kebanyakan juga kita akan membahas Arsenal. Ya betul. Ya. Pasti Arsenal. Hidup Mungkin Arsenal. selanjutnya juga akan membahas Liga Champions karena Ya, Arsenal betul. masuk di dalam Liga Betul. Champions. Oh, terakhir peluang Arsenal untuk Liga Champions kali ini Arsenal pasti masuk final. Hanya itu bisa saya ucapkan. sebagai fans. Sebagai fans. sebagai pundit Arsenal 4 besar. Pas besar Semifinal. di antara tiga, siapa tiga ini? Manchester City. City pasti. Kalau undiannya kayak kemarin, saya curiga ada tim Italia yang akan nerobos satu minimal. Tim Italia yang pandai bertahan dan punya daya pitur yang luar biasa seperti Inter. Karena Napoli agak main jelek akhir-akhir ini ya kan. Karena backnya Ya. Inci nggak salah. Ya. Inci. Harus. Telah pergi ke Bayern. Satunya pasti Bayern. Bayern tidak. Karena Barca di ban ya. Kabar-kabarnya Barca akan di ban. Karena kasus Kasus. Nigeria Ya kasus masalah suap wasit ya. itu belum Tapi belum terbukti. belum Tapi masih kita tunggu dari gugatan dari masih Barcelona dibuka aja. saja. Ya. Selanjutnya kita akan membahas itu kemungkinan. Ya. Untuk kali ini kontennya cukup itu, kita membahas tentang Arsenal dan MU. Ya. Guys, bye guys. Bye guys. Sampai ketemu lagi. Ya, kita Dadah. selanjutnya video selanjutnya. Dadah. Mah.